hasilnya benar-benar kinclong, lumer di mulut, rasanya pas, yummy banget. Ini adalah bahan buat bikin nastarnya sendiri ya. Ini kurang lebih untuk 140 bulutan nastar, campur 2 macam mentega gitu. Mentega Weissman sama mentega Campina. Bisa juga pakai Weissman sama margarin, misalnya Blue Band gitu juga bisa. Saya udah pernah coba, enak juga. Cuman saya nggak punya Blue Band, jadi saya pakainya Weissman sama Campina. Nah, Weissman-nya ini saya pakai 200 gram sama 175 gram mentega Campina. Terus gula bubuk 50 gram. Nah, ini kedua bahan ini kita mixer dulu selama kurang lebih kayak 2-3 menit gitu ya. Bahan-bahan lainnya adalah saya siapkan 4 kuning telur. Jadi ini kuning telurnya udah masuk, udah saya mixer lagi, diaduk pakai mixer kurang lebih kayak cuman setengah menit gitu atau sampai 1 menit cuman buat nyampur. Jadinya semuanya kayak gini tadi. Sekarang ditambahin susu bubuk full cream 2 sendok makan. Terus tepung maizena 1 sendok makan. Lalu juga bahan dari saya adalah vanilla extract. Ini kurang lebih ada 1 sendok teh. Bisa 1-2 sendok teh ya. Ini kebetulan saya udah kehabisan, jadi ya udah seadanya aja. Tepung terigunya ditambahkan 600 gram. Dan nambahinnya perlahan-lahan sambil dicampur gitu ya. Terus jangan diremes, jadi cuman kayak gini aja. Tuh. Nah, kalau udah tercampur rata, modelnya seperti ini. Ya, jadi tangan saya udah bersih, meja juga udah saya bersihin. Saya udah nyiapin 1 loyang yang udah saya alasin sama baking paper. Terus ini selai nanas yang udah tadi saya bulet-buletin, udah saya masukin di freezer kurang lebih 15 menit. Jadi kaku gini ya. Jadi ntar tuh kalau diambil terus dipulung tuh enak gitu bentuknya. Ambil sebagian tepung, pipihin. Kasih buletan selai nanas, terus ditutup. Nah, sisanya ini tergantung ya, kalau masih sisa banyak bisa dibalikin lagi ke adonan tepungnya. Terus dibuletin. Karena selai nanasnya ini udah lumayan kaku, udah lumayan keras gitu ya dari freezer tadi, itu tuh menolong banget untuk bikin bulet-buletnya lebih cepat, lebih gampang gitu ya. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini. Ya, ditaruh terus kita ulang gitu ya. Jadi kita ambil sedikit adonan, dipipihkan, diisi dengan selai nanas yang udah dibulet-buletin, ditutup. Kalau sisa tepungnya masih agak banyak, kita bisa kumpulin lagi di bagian tepungnya, di adonannya. Terus dibuletin. Udah, taruh gitu. Ini saya udah selesaiin 1 loyang. Saya mau pulung juga yang ini, loyang satunya. Nah, ini saya masukin oven dulu selama 20 menit, 140 derajat. Jadi sementara nunggu giliran yang ini mau di oven, kita siapin bahan pengolesnya ya. Bahan-bahannya adalah 3 kuning telur, 1 sendok teh susu kental manis, lalu 1 sendok makan minyak goreng.
Ini kita tunggu sekitar 10-15 menit biar agak kaku ya, biar nggak terlalu fragile gitu. Kalau nanti diolesin biar nggak retak, biar nggak runtuh. Minimal 2 kali ya, kalau bisa 3 kali. Tapi nggak usah kayak misalnya dioles terus di oven, dioles di oven, enggak. Jadi dioles dari sini kan, misalnya udah sampai sana terus dioles lagi 2-3 kali. Oke, ini jadi udah dioles 3 kali. Ini di oven lagi untuk matengin kuning telurnya. 120 derajat 5 menit aja cukup ya. Ini adalah hasil akhirnya. Udah jadi, udah keluar dari oven. Bener-bener kinclong, lihat aja bedanya ya. Nih. Ini udah didinginin juga. Kalau yang kedua lagi masuk di oven, ini pun udah berkurang. Kai sama saya udah makan sebagian karena nggak nahan, enak banget. Jadi ini tuh rasanya empuk, lumer, tapi ada renyahnya ya. Maksudnya tuh lumer di mulut, rasanya pas, yummy banget. Kinclong. Jadi selain cantik dia juga enak. Nah, sementara kue yang satunya juga keluar dari oven, ini mau coba saya kemasin. Saya tempo hari pas pulang ke Indonesia sempat beli ini, biar berasa kayak lebaran kalau di Indonesia ya. Ini hasil akhirnya, bener-bener cantik ya. Ya, itu tadi resep nastar dari saya. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Dah.